Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yoga Nidita akan mencoba mereview aplikasi Al-Quran untuk HP Android ataupun untuk Windows. Semoga bermanfaat. Selamat. Yang pertama adalah aplikasi Quran Pro Muslim. Seperti ini ya tampilannya. Tampilannya seperti ini. Terdapat berbagai fitur-fitur yang tadi sudah dijelaskan di makalah. Begitu juga di sini ada penanda, ini untuk membaca, dan player ini untuk menikmati MP3-nya. Terdapat ini surah ya, tampilannya seperti ini. Nanti hampir persis ya seperti Quran Android di review kedua, semacam ini. Dan bisa melihat tarjamahnya, tetapi harus mendownload dulu ya berbagai macam terjemah. Lah ini memang kelemahan dari Quran Pro Muslim, karena memang harus mendownload, jadi membutuhkan banyak kuota. Sebelum menikmati ini pun juga harus mendownload berbagai macam fitur. Dan juga terdapat beberapa mushaf, The Holy Al-Quran, mushaf Madinah, mushaf At-Tajwid. Ya, ini belum saya download, ini juga belum saya download. Holy Al-Quran semacam ini ya tampilannya. Ini bisa dipilih ketika memang mau mushaf Madinah Nabawiyah, tinggal di download aja dulu. Mushaf yang ada tajwidnya tinggal di download saja. Untuk keunggulannya memang teks Al-Quran yang dapat ditampilkan ya. Ini contohnya, itu dapat ditampilkan full screen dengan resolusi tinggi, dioptimalkan dengan tampilan retina pada iPhone dan iPad. Terus dukungan dari Chromecast, dapat menandai ayat ya. Bookmark tadi, ada audio, dapat memainkan audio di latar belakang gitu ya. Jadi sembari menutup aplikasi bisa menikmati. Macam itu ya. Terjemah banyak sekali. Untuk kelemahannya memang seperti tadi yang sudah diucapkan, membutuhkan berbagai penyimpanan memori yang besar, karena setiap surat harus diunduh, setiap mode Al-Quran harus diunduh, MP3 harus diunduh dan sebagainya. Jika smartphone tidak support, lebih baik tidak menggunakan ini daripada malah nanti HP-nya ngeblank dan sebagainya. Oke, cukup itu untuk Quran Pro Muslim. Kita lanjut di aplikasi yang lain. Oke, selanjutnya adalah aplikasi Quran for Android. Beberapa fitur yang dimiliki. Yang pertama, bisa ditampilkan dengan mode malam ya. Kita lihat mode malam ya. Nah, jadi semacam ini untuk mode malam, baik digunakan untuk orang yang memiliki mata sensitif. Kalau saya pribadi tidak suka ya dengan mode malam. Untuk menggeser halamannya itu tinggal digeser saja, geser saja. Ini saya tampilkan landscape ya,
Terus yang kedua, fitur yang dimiliki itu ada 3 tab: surah, juz, dan penanda atau bookmark. Jadi penanda ini menandakan ketika surat Anda yang baca dan ditandai. Jadi tidak perlu lagi mencari-cari atau mencatat di luarnya. Jadi ketika kita menggunakan Quran cetakan, kita bisa menandai dengan kertas atau apa. Ini juga disediakan fitur tersebut. Bisa menandai ayat juga. Bisa menandai ayat. Nanti untuk bisa di-share, bisa di copy paste ketika memang membutuhkan. Nah, semacam ini. Selanjutnya ada bacaan Qori ya, tadi yang sudah didengar oleh pemirsa. Ini salah satu suara atau mode Qori ya, atau MP3, bisa didengar. Tapi harus download dulu, jadi tidak langsung bisa digunakan, harus di-download dulu suaranya. Di sini ada berbagai macam pilihan Qori yang akan di-download, banyak sekali, kalian bisa memilihnya sendiri. Ada Mishhari Al-Fasi, Muhammad At-Tablawi, Mustafa Ismail, Muhammad Ayub, Muhammad Jibril, Nasr Al-Qatumi, dan sebagainya. Terus selanjutnya juga memiliki tarjamah. Jadi ini ya, tampilannya semacam ini. Ada berbagai macam tarjamah. Tarjamah lainnya ada Albani Translate, Baghawi, Jalalain, Mukhtasar, Muyassar, Arab Translate, Azerbaijan, Bengali, English juga ada, dan berbagai macam ya. Nah, di sini saya pribadi hanya menggunakan bahasa Indonesia, Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, sama Tobari. Ini bisa dilihat ya kan, tafsir-tafsirnya semacam itu. Ini salah satu fitur dan keunggulan dari Quran for Android. Bisa digunakan landscape, bisa tidak. Namun kekurangannya lagi-lagi belum memiliki fitur scan otomatis dengan login, yang mana berguna untuk menyimpan pack atau ayat, tag, dan bookmark secara otomatis yang akan langsung tersinkron ketika pengguna login, sehingga tidak perlu ekspor dan import manual semacam itu. Itu Quran for Android. Lanjut ke aplikasi selanjutnya. Selanjutnya adalah aplikasi Quran Kemenak, yang mana aplikasi ini sangat recommended untuk digunakan karena memang diciptakan atau dikeluarkan langsung oleh LPMQ ya, Lembaga Pentasihih Mushaf Al-Quran, dan dari Kementerian Agama secara langsung. Jadi ketika memang ada kesalahan itu akan sangat mudah kita koreksi, bisa kita langsung laporkan saja, otomatis dari LPMQ akan melihatnya atau semacam itu. Di Quran Kemenak ini ada fitur juz, tafsir, asbabun nuzul, bacaan Al-Quran, bacaan khutmil Quran, dan bacaan terakhir. Ada fitur pencariannya juga. Terus juga dilengkapi dengan audio ya. Dilengkapi dengan audio ketika kita memang mau mendengarkan Al-Qur'annya ya. Kita coba klik. Oke. Maaf karena koneksi agak sedikit terhambat. Nah, jadi di Quran Kemenak ini kita juga bisa membacanya sekaligus melihat artinya
arti versi Kemenak, ya kan, tafsir versi Kemenak semacam itu. Juga tadi mendengarkan audio ya, audio yang disediakan semacam itu ya. Keunggulannya tadi sudah disebutkan di awal. Memang ini diciptakan oleh lembaga Sahih Mushaf Al-Quran, ya kan, jadi terpercaya semacam itu. Untuk kekurangannya itu, dalam tafsirnya aplikasi Quran Kemenak ini tidak mencantumkan kutipan atau pengambilan referensi baik secara rinci ataupun global. Walaupun dalam penjelasan aplikasi sudah dipaparkan, penafsiran tersebut disusun oleh tim Lajnah Pentasahih Al-Quran. Cuma terkadang pembaca masih bertanya-tanya, apakah aplikasi tersebut murni ditafsirkan kembali atau merupakan hanya mukilan saja dari kitab tafsir yang sudah ada, namun belum disajikan kembali semacam itu. Dalam aplikasi Quran Kemenak juga tidak terdapat ilmu tajwid yang utuh, hanya dilengkapi dengan murotal saja. Ini sangat menyulitkan ya ketika memang ada seseorang yang akan mempelajari ilmu tajwid lewat aplikasi semacam itu. Tapi memang ini tidak disarankan ya. Sebaiknya untuk mempelajari ilmu agama juga perlu adanya guru semacam itu. Mungkin itu untuk Quran Kemenak. Lanjut ke aplikasi yang lainnya adalah aplikasi Al-Quran Indonesia ya. Kalau tidak salah untuk Al-Quran Indonesia ini yang menciptakan salah satu santri dari Indonesia, dari Jawa Barat, setahu saya. Jadi aplikasi Al-Quran ini yang pertama ini ada fitur baca Al-Quran, terakhir baca, pencarian, jadwal sholat, pengaturan baca Al-Quran ya. Di baca Al-Quran terdapat 3 fitur: surah, juz, dan penanda. Terakhir baca Al-Fatihah. Karena saya tidak menggunakan ini ya, tidak menggunakan aplikasi ini. Juz kita bisa lihat contohnya ya, semacam ini. Jadi sampai bawah itu surat An-Naba semuanya. Jika geser ke sana, ini ke surat selanjutnya. Geser ke sana adalah surat sebelumnya. Sampai akhir ada terjemahnya juga. Nah, untuk tombol hijau-hijau ini itu adalah untuk MP3 ya kan. Ketika mau di-download tinggal di-download. Oke. Ya, memang rata-rata untuk aplikasi Al-Quran itu untuk audionya harus di-download terlebih dahulu semacam itu. Terus terakhir baca, penanda tadi ya. Ini ada keterangan pencarian. Ini bisa untuk mencari ayat lebih cepat, bisa spesifik atau bisa mendekati gitu ya. Misalkan mencari alif lam mim atau mencari ayat-ayat tentang ketakwaan, ini bisa mendekati. Kalau katakanlah lebih spesifik ya, ayat apa gitu, tinggal di spesifik. Ada jadwal sholat juga gitu kan, diizinkan. Ya, ini jadwal sholat di daerah saya ya, di Kebumen semacam itu. Oke, cukup sekian untuk aplikasi Al-Quran for Indonesia. Mungkin sebelumnya untuk kekurangannya ya, ini memang tidak ada opsi untuk membaca lebih dari yang ditargetkan, khusus untuk yang untuk
penghafal Al-Quran, atau kita juga sebagai penanda, itu hanya surahnya saja, mencarinya langsung kliknya itu sulit. Jadi ketika penanda diklik itu tidak bisa, harus mencari secara manual. Nah, seperti tadi ya yang dilihat ada iklan. Kalau misalkan mau tidak ada iklan harus berbayar semacam itu. Mungkin itu, terima kasih. Lanjut di aplikasi selanjutnya adalah aplikasi Ayat King Saud University. Ini banyak sekali ya versinya, Windows version, bisa di Linux version, bisa di Mac version, Android version, iOS version. Sebenarnya saya ingin mereview melalui Windows, namun karena keterbatasan alat, mohon maaf, saya mereview secara Android saja. Tapi ini bisa untuk digunakan di Windows, ini sama saja. Jadi saya sudah mendownloadnya. Ya, tampilannya itu tidak berbeda ya dengan yang di Windows, sama saja. Loading dulu. Ya. Ya, ini penanda ya. Ya, semacam ini tampilannya. Memang harus membutuhkan sinyal yang kuat gitu ya. Online modelnya. Kalau sudah di-download itu nanti bisa offline, karena ini belum saya download. Jadi belum bisa ya. Oke. Banyak sekali fitur-fituran. Ini oke, sedang download ya. Semacam ini. Tidak saya lengkapi ya, tampilannya semacam ini. Salinan mushaf Madinah asli. Ini salinan mushaf Madinah, bisa mengubah tampilan menjadi mushaf tajwid ya kan. Ini di sini banyak sekali fitur-fiturnya. Terus tafsir ada ya kan. Karena ini memang membutuhkan ini, maaf saya kurang lengkap untuk mereview. Berusaha untuk lebih lengkap. Terdapat tafsir Jalalain, Ibnu Katsir, Al-Qurtubi dan sebagainya ya. Ini ketika bisa memilih ya. Nah, ada Tabari, Al-Qurtubi, Ibnu Katsir, Al-Baghawi, banyak sekali. Ke Indonesia tafsir Jalalain bisa saja. Terus mushaf Hafiz, terus tajwid ini ada. Untuk kelebihan dulu ya. Terdapat program untuk teks hafalan Al-Quran yang bisa membantu penghafal Al-Quran ketika murajaah. Aplikasi ini sudah hadir dalam 2 versi, mobile, desktop, bahkan malah lebih tadi ya. Ada Linux dan sebagainya. Terus pengguna akan merasa mudah dan leluasa dalam menggunakan ayat, sebab tabulasi daftar menu dibuat dalam warna yang berbeda-beda dan dibagi per kolom sesuai kebutuhan. Ini ketika memang tampilan Windows ini bisa lebih enak lagi. Saya lebih suka tampilan Windows sebenarnya, namun karena keterbatasan alat. Kekurangan sedikit rumit untuk menginstal di versi desktop. Memang rumit, membutuhkan ruang penyimpanan yang besar. Lagi-lagi adalah download. Huruf terlalu kecil. Ini untuk yang mempunyai mata min ini memang sangat kurang recommended ya. Nah, tadi seperti yang dilihat
membutuhkan sinyal yang kuat. Karena saya di pedesaan, ya semacam ini. Akhirnya ketika mungkin kalau di Semarang ini bisa kuat semacam itu. Mungkin itu aplikasi review berbagai macam aplikasi Al-Quran. Semoga bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.